Halo, nama aku Yayan Desti. Halo guys, sekarang mau ngajak kalian membahas tentang kasus yang bikin bumi Indonesia itu gonjang-ganjing. Kasus apa? Kasus korupsi. Betul sekali guys, kasus korupsi ya. Tapi bukan korupsi yang belakangan ini ya. Aku mau bahas status lah kasus korupsi yang menjadi legenda Indonesia, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Edi Tansil. Jadi Edi Tansil ini adalah orang yang menggelapkan dana Bank Bapindo di era Orde Baru. Jadi si Edi Tansil ini meminjam kredit untuk membangun usaha, dan yang sebenarnya itu fiktif, dan dia mau tahu berhasil menggelapkannya berapa. Kalau untuk kurs saat ini ya, dia itu tercatat sudah membobol bank 10,1 triliun. Bayangin, 10,1 triliun itu uang sebanyak apa aku nggak tahu. Pokoknya kalau dibeliin bakso mungkin se-Indonesia Raya, bahkan bisa dibungkus tuh berhari-hari ya. Atas kasusnya dia dijatuhkan hukuman penjara 17 tahun. 17 tahun doang enak banget ya. Dia juga harus bayar denda 30 juta dan bayar ganti rugi 500 miliar. Terus dia juga harus mengganti kerugian negara sebesar 1,3 T. Itu kurs dulu ya, dan sekarang kalau di kurs sekarang, karena ya, you know me so well, karena sekarang tuh dolar lagi anjlok banget, jadi sekarang tuh kursnya udah di 10 T. Tapi bukan Indonesia, oknum si Edi Tansil ini berhasil kabur dong ya. Di tahun 97, dia kan ditangkap 98 tuh. Di tahun 97 dia berhasil lolos ya, karena ada oknum yang korup juga, petugas lapasnya dong. Jadi dia dikatakan mau berobat, tapi sampai sekarang nggak pulang, dan dikatakan dia tuh pergi ke negara asalnya, itu Cina. Tapi sebelumnya dia tuh sempat hilang dari peredaran gitu loh, dan ditemukan radarnya itu di tahun 2011. Kemudian pemerintah kita tuh minta dia diekstradisi, dan karena kayak udah tabiat ya, dia itu di Tiongkok sana juga berulah guys. Dia juga punya kredit macet juga yang nggak kalah banyak jumlahnya. Emang kalau udah apa ya, itu tuh udah kayak karakter kali ya. Jadi dimana-mana dia tuh menipu. Dan sampai saat ini sudah 30 tahun si Edi Tansil itu masih jadi buronan negara guys. Semua asetnya masih dilacak oleh negara untuk mengembalikan pemulihan kerugian negara. Jadi walaupun si Edi Tansilnya belum ketangkep, tapi penyitaan barang dan tanah yang atas nama dia atau digelapkan itu masih ditelusuri orang negara dan disita. Jadi disita ini tuh yang akhirnya ketahuan ini milik Edi Tansil, akhirnya disita untuk mengembalikan dana yang udah diambil. Tapi ternyata hebat juga ya, berarti dia kayaknya dia punya backingan gak sih? Masih sampai sekarang dia nggak ketangkep, bahkan nggak bisa diekstradisi karena nggak ada kabarnya dia bisa diekstradisi atau enggak ya kan. Coba kalian udah pernah tahu kasus ini belum? Ini legend banget sih, karena sampai sekarang si orang ini tuh masih ada misteri, masih jadi misteri gitu, nggak tahu hilang kemana bersama uangnya. Tapi aku yakin sih hidupnya masih enak-enak aja ya. Kalian bayangin aja dia korupsi uang segitu banyak,
terus di Cina sana juga dia menipu ya. Mungkin hidupnya enak tapi tidak tenang. Who knows ya. Oke, sekian dulu dari aku. Thank you for watching.